Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri dengan NIM 24020081122. Saya adalah seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP PGRI 3 Belo Kabupaten Bima. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru tahap 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palopo. Pada kesempatan hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan membuat video uji kinerja pembelajaran dengan materi bab 8, yaitu menghindari ghibah dan melakukan tafayul untuk siswa kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Sudah sarapan pagi semua? Alhamdulillah sudah, Pak. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Sekarang saya panggil pada kita kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Sekarang kita sudah selesai baca doa. Selanjutnya kita akan melakukan absensi ya. Irawan, Paliyudin, Dulu. Sekarang adik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya akan mengerusi kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu ya. Apa kira-kira yang masih ingat untuk pelajaran kemarin? Ya, silakan. Mawas diri. Ya, mawas diri ya, tentang mawas diri. Ya, kita bahas yang berkaitan dengan mawas diri pada minggu yang lalu ya. Mawas diri yaitu mengintrospeksi diri ya. Selanjutnya kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bab 8 tentang ghibah dan melakukan tafayul. Ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, saya memberikan sebuah gambar di mana pada gambar ini saya menghimbau kepada kalian untuk mengamati gambar tersebut di atas. Silakan mengamati gambar ini. Ya. Coba amati gambarnya. Kira-kira gambar itu orang sedang apa? Gosip, Pak. Gosip. Enggak. Mana yang lain? Enggak. Enggak. Sebelah sini. Apa kira-kira? Ya. Orang yang sudah sedang ghibah atau gosip. Selanjutnya kita masuk pada pelajaran kita ya. Bab 8 tentang ghibah. Siapa kira-kira yang tahu yang berkaitan dengan tentang ghibah?
Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Gibah adalah membicarakan aib orang lain. Siapa yang lain lagi? Gibah juga seperti mengolok-olok teman. Benar nggak? Benar. Ya, jawaban kalian semua benar. Mari kita berikan apresiasi kepada teman-teman. Sekarang kita masuk pada pembahasan gibah ya. Ya. Kita lanjut pada pengertian gibah ya. Pengertian gibah itu gunjing ya. Gunjing. Ya. Menurut istilahnya menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Membahas kejelekan orang lain itu seperti membicarakan orang lain yang tidak tahu kesalahannya. Ya. Ya. Kita membahas di sini kemudian teman-teman kita itu melakukan kesalahan tapi kita tidak tahu yang jelas bagaimana, apakah benar atau salah. Ya. Itu contohnya. Ya, kemudian gibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ya. Karena tadi gibah itu menggunjing atau membahas perbuatan orang lain. Ya, hal itulah yang dilarang oleh agama kita itu agama Islam ya. Ya. Karena itu merupakan dosa besar. Ya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya ya. Ya. Ini merupakan dalil tentang larangan gibah. Ya. Apa bunyi dalilnya? Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yabdukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitatan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, surah Al-Hujurat ayat 12. Ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurangan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa ya. Ya. Ya, buruk sangka itu dosa. Kita sebagai Islam tidak boleh melakukan perbuatan itu karena hal yang dilarang. Ya, seperti gibah tadi. Ya, menggunjing, ya, membicarakan aib orang lain atau kesalahan orang lain. Ya. Terus kita yang lunak ternyata dapat menyakiti hati. Ya. Dapat menyakiti hati. Ya, seperti kita sendiri ya. Seperti kita sendiri. Ya. Bagaimana perasaan kita ketika ada di antara teman kita atau saudara kita yang membahas tentang kejelekan atau keburukan kita. Ya. Bagaimana perasaan kita? Ya, sakit ya. Ya. Ya, samaannya kita dipukul ya. Ya. Lebih baik kita dipukul daripada disakiti perasaan kita seperti itu. Ya. Ya, karena tajam sekali ya. Makanya Islam itu melarang kita itu. Ya. Terus kita lanjut ya. Ya. Penyebab gibah. Penyebab gibah ini ada di antaranya yang pertama, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Ya. Contoh ya.
Misalkan ini salah satu di antara teman kalian ini sukses ya, atau ini temannya kaya. Ya. Karena kita ini tidak mampu untuk menyaingi atau bersaing dalam kehidupan temannya itu, kita itu mencari teman-teman di sekitar kita itu untuk menggunjing. Ya. Karena sudah iri kita itu, iri karena teman-teman kita ini sudah berhasil atau sukses. Ya. Itulah hal yang dilarang. Ya, kalau kita mau sukses seperti orang lain itu, kita harus berusaha dan berupaya ya dengan jalan yang benar. Ya, kemudian yang kedua, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Kemudian poin yang ketiga, bercanda tanpa disadari dengan mereka orang lain. Ya, kita ini bersenda bergaul bersama-sama kawan kita. Ya. Tapi saat kita bercanda ini menyinggung perasaan teman-teman yang lain, itu menyinggung, itu tidak diperbolehkan ya. Ya, kalau teman kita itu tidak suka dengan hal yang semacam itu, kita tinggalkan saja. Ya, daripada kita mengundang dosa. Itu ya, paham? Anak-anak, siapa kira-kira yang tahu dampak negatif dari ghibah itu? Saya, Pak. Ya, itu sekarang. Meniup perselisihan dan pertikaian antar sesama, Pak. Itu jawaban-jawabannya ya. Ya. Ada kira-kira di antara teman yang lain yang bisa memberikan jawaban yang lebih jelas? Angkat tangan. Saya, Ya, Pak. silakan. Menimbulkan keresahan dan permusuhan, Pak. Ya, terima kasih ya. Itu jawaban teman-temannya. Karena jawaban sudah benar, kita lanjut dulu ya. Ya, dampak negatif pada ghibah ya. Ya, dampak negatif ghibah ini merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Kenapa bisa merusak diri sendiri atau orang lain? Karena hal itu tidak benar. Kalau begini semua model manusia itu pasti dunia ini hancur. Karena dipenuhi oleh setan. Tidak benar semua. Makanya kita itu harus menghindari. Ya, kedua, menjadi hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. Karena iman itu kita tidak ada. Kalau orang imannya ada, pasti terhindar dari hal-hal semacam ini. Ya. Terus yang ketiga tadi menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Ya, karena kita ini biasanya menggunjing atau menghibah kepada orang lain, sehingga kita ini sensitif juga. Karena kita itu sudah biasa melakukan hal semacam itu. Ya. Makanya kita itu kalau merasa diri sensitif terhadap teman-teman yang itu, jangan coba-coba melakukan itu ya. Ya, bagaimana caranya kita itu harus menghindarinya. Ya. Kemudian yang keempat ini merusak tatanan masyarakat. Ya. Merusak tatanan masyarakat maksud itu, ya pokoknya terganggu lah. Ya, di mana-mana kalau ada gosip itu orang yang baik saja tetap tidak benar. Ya. Karena selalu dihadapkan dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, yang berkaitan dengan ghibah tadi ya. Paham? Sekarang kita lanjut kepada materi selanjutnya ya. Sebelum kita melanjutkan tabayun, karena ini pembahasan yang pertama tadi membahas yang berkaitan dengan ghibah ya. Sekarang poin kedua kita membahas yang berkaitan dengan tabayun. Ya. Dianjurkan untuk tabayun ya. Ya, sebelum kita melangkah ke tabayun, saya bertanya dulu ya kepada anak-anak semua. Siapa kira-kira yang tahu yang berkaitan dengan tabayun? Saya, Pak. Ya, silakan. Tabayun adalah mencari sumber informasi sebelum mempercayai. Ya, tabayun adalah
mencari informasi yang baik sebelum kita menyampaikannya. Terus yang lain ada nggak? Coba. Ya, karena itu jawaban dari temanya. Alhamdulillah benar, kita berikan apresiasi ya. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan tentang pengertian tabayun ya. Ya. Pengertian tabayun menurut bahasa mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Ya. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu informasi tanpa jelas, itu hal yang fatal ya. Ya, salah satu contoh ya. Kita ini mendengarkan informasi bahwa hari Senin depan itu kita libur ya. Kita libur. Ya. Boleh kita terima itu informasi yang pertama ya. Ya, tapi lebih jelasnya lagi kita cari 1, 2, 3 orang untuk mencari kebenaran ya, supaya itu jelas. Jangan sampai teman yang pertama itu memberikan informasi yang hoax ya, sehingga jadinya kita malas untuk sekolah atau tidak masuk sekolah. Itu sebabnya ya. Ya, makanya kita itu kalau menyampaikan informasi kepada teman itu harus jelas ya. Ya, ya jangan sampai itu hoax. Ya. Sekarang agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dengan cara tabayun. Ya, agama memberikan perintah ya agar manusia itu bertabayun. Ya, bertabayun. Tabayun itu maksudnya memberikan berita yang baik ya, yang jelas dan benar. Itu ya. Ya. Sekarang kita lanjut ya. Selanjutnya cara tabayun. Cara tabayun ini ya, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Kemudian yang kedua, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Ya. Makanya kita itu harus ingat yang berkaitan dengan waktu penyampaian kita itu. Harinya, tanggal dan waktunya, sehingga ketika orang yang menanyakan kembali kapan kamu itu sampaikan itu, waktu dan tempatnya itu, sehingga kita itu jelas untuk memberikan alasan. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Ya. kenapa kita penting melakukan tabayun? Ya. Kenapa kita penting untuk melakukan tabayun? Agama sudah memberikan penekanan terhadap kita semua agar kita itu melakukan tabayun. Ya. Kenapa penting? Karena jangan sampai di antara kita ini menyampaikan informasi itu tidak benar, tidak mengandung dosa. Ya. Karena itulah pentingnya tabayun. Jangan sampai kita itu memperoleh dosa karena menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Paham. Pembahasan kita selesai. Saya akan melanjutkan dengan pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok. Ya, kelompok ini saya akan bagi ke kelompok ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Sampai di sini kelompok 1, kemudian sampai di sini kelompok 2 ya. Ya. Kelompok ini, dua kelompok ini saya beri tugas ya untuk melaksanakan studi kasus. Ya, studi kasus ya. Tadi saya sudah bagikan dua kelompok ya. Sekarang ambil posisi masing-masing untuk mengerjakan tugas ini.
Nah, sekarang saya akan bagikan tugas masing-masing kelompok ya. Ya. Saya sudah bagikan masing-masing tugasnya. Sekarang kalian lakukan studi kasusnya. Saya berikan waktu selama 2 menit ya. Silakan dikerjakan. Kompak ya. Sekarang waktu diskusi kalian selesai sekarang. Sekarang saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan presentasi diskusinya. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 1 ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Setiawati. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus tentang Siti di kantin sekolah. Menurut kelompok kami, tindakan Siti itu jelas termasuk ghibah. Alasannya adalah Siti membicarakan kekurangan atau sesuatu yang tidak disukai Ani, yaitu mengambil uang tanpa izin kepada teman-teman lain tanpa sepengetahuan Ani. Selain itu, Siti juga menirukan ekspresi Ani yang bisa jadi mempermalukan Ani. Kami yakin perasaan Ani pasti akan sangat malu, sedih, dan mungkin marah jika dia tahu Siti membicarakannya seperti itu di belakang. Ini bisa merusak pertemanan mereka. Menurut kami, hal yang sebaiknya dilakukan Siti adalah tidak langsung menyebarkan apa yang dia lihat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut kepada kelompok 2, mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 1 ya. Sekarang mari kita dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurman sebagai ketua kelas dan jawab untuk studi kasus tentang berita hoax di grup kelas. Kami setuju bahwa berita itu tidak berita, sumbernya tidak jelas dan terkesan dibuat-buat. Informasi penting seperti itu semua pasti akan disampaikan secara resmi. Akibatnya, jika kita langsung percaya dan menyebarkan berita salah berlebihan, proses belajar bisa terganggu dan informasi yang salah bisa menimbulkan masalah. Kita juga bisa dianggap sebagai bagian dari penyebar hoax. Tindakan yang lebih baik adalah bersikap skeptis. Kami akan mencari kebenaran informasi dari sumber yang berbeda seperti guru atau prinsip sekolah. Sebelum membagikan apapun, kita harus memastikan dulu kebenarannya atau bisa-bisanya kita baik. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi dari 18 studi kasus yang baru disampaikan oleh kelompok 2 ya. Ya, sekali lagi mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 2. Ya, baiklah anak-anak. Setelah berdiskusi, mari kita tarik kesimpulan kita kepada apa saja poin-poin yang kita bahas dari awal materi kalian. Ya, sekarang kita simpulkan ya. Gibah itu membicarakan kejelekan teman kita berlakunya, padahal dia tidak suka kalau kita membicarakan. Dapat merusak pertemanan dan bikin sakit hati. Kemudian, ya, jangan gibah ya. Jangan gibah. Jadi mulai sekarang, mari kita jangan omongan kita. Kemudian yang kedua, jangan membicarakan aib atau kekurangan teman kita. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang tidak disukai dari teman kita, lebih baik kita berbicara dengannya. Ya. Terus kesimpulan selanjutnya, tabayun. Tabayun itu kalau ada berita atau informasi yang kita dengar, jangan langsung percaya dan menyebarkannya. Ya. Terus poin yang kedua ini kita harus cari tahu dulu apakah berita itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, apalagi sekarang banyak berita bohong atau hoax di media sosial. Karena pembahasan materi kita sudah selesai, sebelum saya tutup materi kita ini, saya bertanya sama kalian, apakah sudah paham semua? Atau masih ada pertanyaan yang kalian ajukan? Mana kira-kira yang belum dipaham? Silakan bertanya. Saya Pak, bertanya. Jika kita membuka informasi yang Coba siapa namanya ini? Silakan. Jika kita melakukan informasi yang kita terima di grup WA tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu, itu kan tidak diperbolehkan Pak. Apabila informasi yang dibagikan sudah kita tahu kebenarannya, tetapi informasi ini adalah informasi negatif, apakah bisa dibagikan kepada teman-teman Pak? Iya. Ini yang berkaitan dengan tabayun ya. Ini kita mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan masalah atau informasi dari orang lain ya. Ya. Kalau informasi ini jelas, terus kita itu menyampaikan kepada orang lain, benar kan? Informasi itu, tapi informasi itu yang berkaitan dengan keburukan teman kita. Ya. Sekalipun itu benar, tentu saja itu tetap tidak baik. Karena itu datang kepada dia, kepada kita. Ya, tadi itu kita kan, kalau kita membicarakan tentang keburukan orang lain itu pasti dikatakan kita. Itu makanya tabayun tadi itu dianjurkan kepada kita supaya tidak boleh menyampaikan. Paham? Terus tidak ada ajukan pertanyaan lagi? Ya sudah paham semua ya? Sudah. Kalau sudah paham semua, Pak Guru akan tutup perjumpaan kita pada hari ini ya. Karena waktu sudah tidak mengizinkan. Sekian dan terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.